Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat WSMTV. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Ida Rastikasari. Dan seperti biasanya kita akan diskusi, kita akan cerita-cerita terkait dengan dunia kampus. Dan juga kali ini kita akan diskusi terkait dengan air susu ibu ataupun ASI. Nah, tema kita hari ini yaitu menekankan peran mahasiswa dan masyarakat sebagai support system atau sistem yang mendukung pentingnya menyusui untuk generasi emas Indonesia. Karena memang target pemerintah kita 2045 adalah generasi emas. Bagaimana itu kalau tidak diciptakan dari hari atau tidak kita rancang dari hari ini. Dan salah satu kemudian komponennya adalah yang kita yakini bersama adalah kemudian dari ini luar biasa sekali Allah berikan kepada seorang ibu melalui air susu ibu. Ini merupakan kalau kita bisa baca nutrisi yang luar biasa dan bisa kemudian banyak hal sekali kedekatan dengan ibu pastinya. Nah, kita akan bahas ini bersama dengan para pakarnya, para ahlinya, akademisi dan juga praktisi ini yang kemudian mensosialisasikan, mereka banyak sosialisasi tentang air susu ibu. Dan di sini sudah ada kita bersama-sama kita di sini. Nih saya kenalkan dulu nih dari luar, nanti kita baru ke yang punya rumahnya. Oke, di diskusi hari ini dari sebelah Nurstova. Ya, nah ini yang punya rumahnya nih, ya, Ibu Dr. Wahyu Kafidah MA, yang beliau merupakan Ketua Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini ataupun PIAUD di Fakultas Agama Islam Universitas Radhi Makkah. Dan kita akan diskusi nih Ibu-Ibu ya, jadi bagaimana kemudian pentingnya ASI itu dulu nih. Nah, pentingnya ASI untuk anak usia dini. Karena kan memang kalau secara konsumsinya ini kan sampai 0 sampai 2 tahun ya Bu ya. Jadi bagaimanapun anak itu bondingnya, kedekatannya dengan seorang ibu itu dari masa-masa itu. Tapi kalau kita lihat dari manfaatnya dulu, manfaatnya mungkin nanti Bu Nafa mungkin Bu Rata bisa menambahkannya. Kalau kita bicara manfaat ASINya apa sih Bu? Kalau tadi kan di awal kita sudah bicara, tapi apa kemudian luar biasa sekali nih ASI, tapi apa? Silakan. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara terlebih dahulu tentang manfaatnya ASI ya, yang pertama ASI itu sebenarnya banyak mengandung antibodi, ya, yang memang pada bayi yang baru lahir ya atau pada bayi itu memang antibodinya belum terlalu berkembang sempurna gitu. Tetapi ketika bayi diberikan ASI, maka itu akan mengcover daya imunitas tubuhnya. Gitu. Kemudian selain itu juga di ASI itu kandungannya itu memang luar biasa, sangat sempurna menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan bayinya gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita di iklan-iklan sering dengar ya, mengandung AA, DHA gitu. Nah itu sebenarnya di ASI itu ada semua gitu. Jadi memang sangat sesuai dengan kebutuhan bayi. Oke, Bu Tata mau nambahkan? Iya, ini sudah sama seperti Bu Nova, memang itu adalah mengandung sistem kekebalan tubuh bagi si anak. Yang mana kita nggak perlu lagi kasih dia vitamin dan lain sebagainya, karena memang sudah kompleks di dalam ASI tersebut. Apalagi kolostrum yang awalnya itu ibu-ibu yang baru melahirkan itu emak-emak sering bilangnya itu susu basi gitu ya, karena warnanya yang kekuningan seperti itu. Padahal itu lebih banyak lagi manfaatnya, dan itu seharusnya memang diberikan kepada si anak dari mulai umur 0 tahun seperti itu. Saat dia lahir langsung saja dikasih ASI. Makanya kemudian yang sampai 2 tahun itu kan Allah sudah menentukan ya waktu range waktunya, batas waktu sampai 2 tahun. Karena memang tadi antibody juga. Ya. Ini Bu Ayu, ini kalau kita bicara kemudian kaitannya dengan anak usia dini, kalau tadi antibody, nah itu juga berpengaruh kepada daya tahan tubuh, kecerdasan juga, bagaimana dia bisa menangkap sesuatu dari luar. Itu di mana Bu? Ya, jadi silakan. Oke. Ya, peran mahasiswa ya. Peran mahasiswa yang pertama adalah tentu saja mereka bisa memberikan support system ya. Mereka para mahasiswa sebagai change agent ya, agen perubah, mereka bisa menjadi support system yang luar biasa gitu. Dengan sekarang zamannya Gen Z ya, dan ya mahasiswa sekarang rata-rata Gen Z ya.
Nah, di mana mereka itu memang sangat banyak beraktivitas di media sosial, gitu ya. Mereka bisa mempromosikan tentang ASI ya. Jadi pernah saya mendapati komentar bahwa ASI itu bukan hanya kalah daripada susu formula, bukan dari apa-apa, tapi sebagian besar karena kurangnya iklan, gitu ya. Betapa banyak iklan susu formula kita lihat bertebaran ya, tetapi bagaimana dengan iklan ASI gitu ya kan. Jadi memang kalau misalnya untuk yang mudah diakses itu masih sangat sedikit, jadi mahasiswa di situ bisa berperan besar ya dalam mengkampanyekan ASI ini gitu. Nah, tadi terkait dengan pembahasan sebelumnya ya, karena kita tahu juga luar biasanya ASI ini ketika Allah tadi ya, seperti yang Bu Wahyu sampaikan bahwa dalam Al-Baqarah ayat 233 itu dianjurkan untuk memberikan ASI itu kalau kamu mau sempurna kasih sampai 2 tahun gitu kan. Nah, ternyata ketika kita lihat itu ada kaitannya dengan perkembangan otak gitu ya. Kalau kita lihat itu otak itu masih terus berkembang ya, bertumbuh dari segi ukuran itu sampai sekitar 18 bulan atau hampir 2 tahun. Nah, ini sesuai sekali dengan apa yang Allah anjurkan, kasih ASI sampai 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi memang ternyata nutrisi yang dikandung oleh ASI itu adalah nutrisi yang paling baik ketika otak itu bertumbuh dan berkembang. Jadi memang luar biasa. Nah, jadi itu mungkin ada pengalamannya. Karena beda ya Bu ya, kalau dari based on experience gitu. Belum ini kebetulan belum ini. Oke, tapi artinya belum ada pengalaman, tapi mungkin karena memang saya dosen kebidanan ya, jadi mungkin ada pernah cerita seperti itu ya. Mungkin tantangannya itu waktu ya, waktu untuk pumpingnya ya, itu seringkali ibu bekerja itu pasti tersendat dengan waktu pumping, yang mana di sini ada ibu-ibu mungkin waktu mau pumping kadang aduh lagi kerja nih, nggak enak ditengok teman-teman. Nah, lingkungan sosial itu kalau dari saya tambahannya tuh lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial yang mendukung seorang ibu kapanpun waktu untuk pumping, waktu yang fleksibel untuk pumping itu adalah hal yang terpenting. Jadi untuk ibu, jadi yang pertama itu fasilitas layanan laktasi atau pojok laktasi itu juga sudah ada di Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang fasilitas menyusui di tempat bekerja, dan satu lagi sosial, lingkungan sosial. Ya, jadi jangan ada orang-orang yang melihat bahwasanya ibu mau menyusui itu mengganggu waktu bekerjanya seperti itu. Jadi itu adalah suatu dukungan yang luar biasa dari teman-teman rekan kerja. Betul. Balik Dr. Wahyu Fafida MA, Kaprodi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Sobat WSM. Jangan lupa kita masih tunggu subscribe-nya. Silakan untuk ada informasi-informasi terbaru, update dari kampus. Silakan di subscribe dan di share juga. Terima kasih. Kita ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.